Karena Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Politik itu adalah Islam, Islam itu adalah politik. Ada sepeda. Pak, orangnya soal beda atas Pak. Ya. Kalimatnya. Kita anggap pandangan gaib ya. Sekarang jawab ya. Sumber hukum Islam apa? Al-Quran, Al-Quran. hadis. Itu yang berarti. Taruh itu amaran dari tadi lebih mata makan kok. Itu kita bilang bersama Rasul. Setelah kematian itu kata Rasulullah, ada dua pusaka yang tinggalkan. Selama engkau berpegang teguh kepada dua pusaka itu, maka engkau pasti selamat. Apa dia? Kita beriman Rasul Al-Quran, hadis. Selama berpegang, kamu nabi. Apabila kamu lepas dari konsep itu, maka kamu berkotak-kotak, kamu terpecah. Sekarang pertanyaan Al-Quran. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Berapa surat? 114 surat. 30 juz. Diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, di tengahnya surah Al-Kahfi. Pertanyaan, surah Al-Fatihah disebut dengan istilah Sab'ul Masani, 7 ayat berulang. Qulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya qulu. Apabila engkau membaca surah Al-Fatihah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ihda ayat. Dia adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Sekarang coba baca. Apa bunyi ayat pertama surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Maksud ayat sebut nama. Ayat kedua, dua ayat. Apa bunyi ayat kedua? Ayat kedua. Ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji, betul? Sebut namaku, puji. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Maksudnya aku orang baik. Betul? Setiap ketemu dengan orang, Fatihah itu adalah politik. Sebut namanya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut wahyu. Sudah tahu apa? Alhamdulillah Nabi Allah, puji dia. Tambah ganteng dia. Betul tak? Lalu apa lagi? Ar-Rahmanirrahim. Akhir dalam baik. Kalau bukan wahyu yang tampil pada hari itu, aku kebobrosan. Untuk kamu benar wahyu, kamu baik. Lalu apa lagi? Malik Yaumiddin. Dia akhir aja. Saya ada informasi engkau sekarang kepala dinas ya. Waktu sekarang kepala dinas ya. Senang tak dia? Senang. Apalagi? Iya. Ia karena bodoh, ia nasta'in. Beruntunglah orang menjadi bawahan. Betul? Wah iya karena nasta'in. Tapi yang boleh panggil makan dia. Dikasih tak? Dikasih. Seluruh Al-Quran itu adalah politik turunnya. Sesuai situasi dan kondisi. Tidak serta merta Allah turunkan. Apa tuh ayat turun pertama? Boleh loh kau minum, bukan. Cuma asin. Dosanya jauh lebih besar daripada manfaat. Sehingga salah seorang sahabat masih minum. Termasuk Umar. Tapi satu hari dia jadi imam, salah dia agak minum. Baru turun ayat kedua. Wa antum sufaroh. Kalau ingin mau sholat, jangan lagi minum. Strategi cara politik. Akhirnya apa? 8 bulan umat Islam. 1 jam sebelum waktu sholat masuk, tidak ada yang minum. Barulah setahun ke depan turun ayat innamal hamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali. Sesungguhnya minuman mabukkan, berjudian, mengundi anak nasi dengan panah, minuman mabukkan haram kepadamu. Punya strategi? Punya strategi. Strategi, cara, metode, politik sama. Al-Quran adalah politik. Maka Nabi kalau bukan ahli politik, tidak mungkin Islam berkembang sampai 700 tahun, 7 abad menguasai dunia. Di mana Rasulullah mengatur strategi?
Berpolitik dimulai dari rumah Allah, dari ibadah, masjid. Maka Nabi begitu sampai di Yasrib, buat masjid Kuba. Sebelum masjid Nabawi. Sudah tulis. Nah, jadi Islam dengan politik tidak bisa dipisahkan. Ruhnya Islam itu ada di politik. Maka sangat dulu apabila umat Islam, kita umat Islam tak usah ikut legislatif. Tak ngerti. Wajib loh politik. Hidup tanpa berpolitik kita laksana bola ini. Betul? Kenapa Lilis pakai jaket? Itu ada politiknya. Ada strateginya, ya. Kenapa Wahyu lepaskan jaketnya? Itu ada politiknya. Kenapa dia pura-pura buka-buka api? Itu ada politiknya. Ya, ada politik. Semuanya politik. Sama dengan saya hidup tanpa saya ini apa? Nah, jadi itu nanti apa beda politik Islam dan kapitalis? Politik Islam bersumber dari Quran. Wasawir, konsep musyawarah. Kalau kapitalis diktator, maka kekuasaan menguasai politik, menguasai pemerintahan. Tapi kalau Islam, pemerintahan dikuasai oleh apa? Politik musyawarah, bukan diktator. Kalian lihat ya? Pernah nggak membaca, mendengar, atau mengkaji tentang Hitler? Ya. Pernah dikit Pak. Pernah? Apa istilahnya? Nazi. Orangnya sendiri apa? Orang tidak terlalu tinggi. Ya. Orangnya tidak terlalu tinggi fisik, tapi otaknya tidak Islam. Bukan tidak boleh membunuh, Islam boleh. Bahkan nyata, nyawa dibayarnya nyawa, wajib bahkan. Cuma ada dua tempatnya. Ini tidak boleh membunuh, tapi karakter bunuh nah. Hati-hati dengan dinasti. Ini Pak tanya, ini Bapak juga. Sekarang kita masuk metode. Sekarang dijumpa Pak. Dan dalam konsep siasat Islam, maslahah nomor satu. Apa tuh maslahah? Kemaslahatan umat, menyelamatkan orang banyak daripada pribadi. Itu Islam. Sekarang Pak tanya. Sebelum Pak tanya, Bapak menggambarkan kampar. Ada orang kampar di sini? Pernah ke kampar? Kampar? Kiri tengah. Di mana tuh? Sebelum 5 kali. Ada orang tua kita kemarin, dia bercita-cita. Dia udah sering ikut mencalon Bupati Kampar, tapi gagal, kalah di permainan, kalah di strategi. Lalu apa terjadi? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin di akhir hidupku aku pergunakan khusus untuk masyarakat kampung. Ikut dia. Duduk dia sebagai Bupati Kampar. Dia bernama Aziz Zainal dengan Cakep. Paham ya? Duduk. Tahun pertama sudah mulai nampak terlihat dia ingin menghabiskan umurnya untuk mengabdi pada masyarakat. Bangun. Pasar dan bagus. Hampir mungkin tidak setiap kampung, tapi setiap kecamatan dia berusaha. Kampar itu dibelah oleh sungai Kampar. Dia buat jembatan. Baru sedikit, setahun, tak berapa berbuat masuk ke 2 tahun. Kan
Yang kapitalis bisa saja bergejolak bagaimana mendapatkan jabatan. Itu yang dibilang tadi ya. Wallahu a'lam. Tapi beliau akhirnya menghembuskan nafas. Apakah orang yang bersama dengannya sama visinya? Belum tentu. Sekarang Pak tanya, kita ingin NKRI ini seperti digambarkan dalam pemikiran. Pemikiran. Nulis ya. 2035 ke atas, 2040 NKRI bisa akan hilang dari peredaran. Dia akan berbentuk negara federal. Berpilkok-pilkok berkotak. Strategi itu mungkin saja terjadi kalau kita lihat dana politik kita. Bahkan sekarang Pak tanya, bagaimana dengan konsep dinasti? Apa itu dinasti? Turun temurun, Kekuasaan turun-temurun. diktator, dengan berbaca strategi. Jadi kalau diktator turun temurun, NKRI ini bukan milik pribadi. Betul? Sekarang ada 3 kejujuran. Satu, ada Anies Baswedan Iskandar Mukhtar. Kedua, Prabowo Gibran. Raka Buming Raka. Ketiga, Ganjar Mahfud. Profesor Mahfud itu apa ini? Kita ingin NKRI ini eksis ke depan, berkembang, betul? Bukan lagi tidak bagus. Nah, tanya hati nurani, Pak, tanya hati nurani. Inginkah Indonesia itu besok? Dari perjalanan sekarang, sesuatu itu dilihat dari jejaknya, dari pemikiran. Pak tanya dari sini, kira-kira hati nurani besok itu siapa yang akan dipilih? Sementara ini Anies Baswedan. Anies Baswedan. Oke, kira-kira siapa yang mau dipilih? Untuk saat ini Pak, saya Prabowo. Nanti akan ditanya masa dia sini. Siapa yang akan dipilih? belum mantap Pak. Masih di angan-angan 1 dan 3. Masih bingung Dua Pak. tiga. Karena kemarin kan pas diskusi Anies bagus kan Pak. Siapa yang akan dipilih? Prabowo. Siapa yang dipilih? Masih bingung Pak. Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Satu Pak. Sekarang Pak tanya, yang memilih satu kira-kira arahnya kemana? NKRI, betul? Jelas? Jelas. Dari jejaknya jelas? Jelas. Itu baca Jakarta ya. Bagaimana dia menciptakan? Maka dia ingin 40 provinsi yang setara dengan disupport pemikiran-pemikiran akan mewujudkan sama. Kita berapa provinsi? 38. Dia berusaha kota itu lebih dari 40, betul? Setara dengan Jakarta. Itu satu. Itu nomor 1 ya. Berarti mendapatkan keadilan merata. Masuk nomor 2. Mereka senyawa dengan ini senyawa. Orang organisasi, orang ormas, betul? Nyata. Masuk kedua. Betul? Dia ingin apa kembali mereka? Meningkatkan gizi Pak. Gizi, Hilirisasi. ya, gizi. Apa lagi? Food estate. Hah? Food estate. Bro? Food estate. Apa tuh? Kayak pangan pilihan pangan lokal Pak. Ini nggak Nomor 1 juga ya, sama juga itu ya. Nah, cuma sekarang beliau dari sisi umur, Bapak khawatir cuma itu aja. Beliau mudah-mudahan umurnya panjang. Kalau saya pakai 4,
baru tahu hujan. Kita tidak tahu, betul? Yang muda ini sama enggak kira-kira? Siapa yang melihat? Ikut Natalan. Siapa yang ikut? Nengok acara Natal kemarin. Gibran hadir loh. Betul, betul. Ikut Natal. Sedangkan Islam kita memimpin masih bisa digoyangkan. Betul. Lalu terlihat dari saat diskusi, kecerdasan sangat diperlukan. Emosional adalah konsep menentukan kedewasaan. Betul. Harus berpikir jernih. Paslon 3. Apa cita-cita? Sama? Lebih ke hukumnya Pak. Iya. Cuma yang jadi masalah, benar atau tidak, tapi terlihat dari kopinya yang tidak bagus. Iya, Pak. Pak Kita kan Ganjar ya. pimpinan itu adalah pedoman di depan dan di belakang. Saya suka kok. Maaf. Kebanyakan kira-kira kalau pemimpin, maka filosofisnya apabila guru kencing begini, muridnya bisa kencing berlari. Hanya bapak cerdas yang bisa membaca. Bapak tidak mengatakan seperti hanya bapak cerdas yang bisa membaca. Mau kemana kan kita ini? Ada di tangan kita. Maka dalam posisi Islam nomor 1 adalah pimpinan yang adil. Pimpinan yang adil itu nomor 1. Konsep Indonesia. Maka umat itu bagaimana keadilan? Lebih baik dia lapar daripada rakyat miskin. Itu berarti adil. Maka sejahtera rakyat. Selain itu, mulai Muawiyah Abbasiyah udah kaya pecah. Itu lebih abad 11 akhir. Jadi kita berpikir bukan untuk hari ini, untuk pikiran kalian kebayang ada COVID-19 1920 berapa semester ini? 4 semester ini. Betul? Kapan dia jadi pemimpin? Kalau udah normal, ini seandainya 10 tahun tambah 10 tahun, 20 tahun dari 2024 tahun berapa kita? 2000. Nyambung kira-kira? Tak bisa bapak tanya. Ini masalah politik. Kalau nyambung alhamdulillah. Itu yang dibilang dinasti. Maka mahasiswa sejawa itu dia mengerti karena dihadapkan dengan situasi dan kondisi dan dia melihat setiap hari. Mahasiswa se-Sumatera di luar Jawa sunyi senyap tak bersuara. Bukan bapak mengatakan dulu tidak. Betul? Betul tidak? Kenapa? Mungkin tak sampai dibaca sejauh ini. Yang dibaca adalah 20-40 bulan. Setiap lulus sekali presiden, dia akan berusaha dulu 10 tahun dulu. Terbayang kira-kira? Kalau dinasti, tentu kalau kakak itu adik lagi setelah itu 10 tahun lagi. Pas 20 tahun. Sampai tidak berpikir. Ini yang bapak baca. Maka Profesor Alidin Gautam NKRI itu sebagai apa kan? Kapan sih? Kalau tidak pas kita hari ini habis. Cucu kalian semua habis. Indonesia di mana? Kenapa kita diperebutkan oleh negara kapitalis? Maka kapitalis itu uang bisa dihamburkan.
kunci kehancuran suatu negara adalah terlalu cinta pada Allah dan apa? Maka bisa diatur.